Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Rini Rianti, pengajar mata pelajaran matematika. Saya dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Saya akan melaksanakan yaitu pengibasan AKM, asesmen kompetensi minimum. Baiklah, kita lihat. Di sini ada latar belakang. Latar belakang hasil PISA membuktikan bahwa kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia yaitu kurang memadai. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau itu OECD mencatat bahwa peringkat Program for International Student Assessment atau VISA di Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. Untuk nilai kompetensi membaca, di Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara, dan untuk nilai matematika berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan untuk nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nah, nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Sebagai langkah memperbaiki keadaan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi yang salah satunya adalah yang pertama, merubah sistem evaluasi dari ujian nasional menjadi asesmen nasional atau AN. Sekarang kita lihat apa itu asesmen nasional. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, itu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Instrumen asesmen nasional. Di sini asesmen kompetensi minimum atau AKM mengukur kompetensi mendasar literasi membaca dan numerasi siswa. Lalu survei karakter adalah mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Yang ketiga ada survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Itu instrumen asesmen nasional. Selanjutnya adalah tentang kompetensi yang diukur dalam AKM. Nah, di sini AKM dibagi dua, yaitu kompetensinya literasi dan numerasi. Nah, di sini kedua komponen AKM itu masing-masing menguji. Yang pertama adalah keterampilan berpikir logis sistematis. Lalu yang kedua adalah keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari. Lalu yang ketiga adalah keterampilan memilah serta mengolah informasi. Itu kompetensi yang diukur dalam AKM. Selanjutnya, kompetensi yang diukur dalam AKM di sini komponennya AKM literasi membaca. Yang pertama adalah konten. Konten terdiri dari teks informasi yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka pengembangan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Lalu yang kedua dalam konten adalah teks fiksi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Selanjutnya adalah progres kognitif. Progres kognitif yang pertama menentukan informasi, yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Yang kedua, intervensi dan integrasi, yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadu intervensi agar bagian teks untuk menghasilkan inferensi. Yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi. Di sini evaluasi dan refleksi adalah menilai kredibilitas, kesesuaian maupun kepercayaan teks
serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Untuk yang ketiga komponen AKM literasi membaca adalah konteks. Yang pertama dalam konteks adalah personal. Personal itu yang berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Lalu yang kedua adalah sosial budaya, yang berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu masyarakat. Lalu konteks yang ketiga adalah saintifik, yang berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah, baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Itu komponen AKM literasi membaca. Selanjutnya, kompetensi yang diukur dalam AKM numerasi. Di sini kontennya dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, yang ketiga adalah data dan ketidakpastian, lalu yang keempat adalah aljabar. Komponen AKM numerasi, di sini terdapat konten yaitu bilangan, meliputi representasi, sifat urutan, dan operasi beragam jenis bilangan yaitu caca, bulat, pecahan, dan desimal. Untuk pengukuran dan geometri meliputi mengenal bangun datar sehingga menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Juga menilai pemahaman peserta didik tentang pengukuran panjang, berat, waktu, volume, dan debit, serta satuan luas dengan menggunakan satuan baku. Untuk konten yang ketiga adalah data dan ketidakpastian, meliputi pemahaman, interpretasi, serta penyajian data maupun peluang. Yang keempat adalah aljabar, meliputi persamaan dan pertidaksamaan, relasi dan fungsi, termasuk pola bilangan serta rasio dan proporsi. Lalu komponen AKM numerasi yaitu ada proses kognitif. Pada proses kognitif ini adalah pemahaman, memahami fakta, prosedur, serta alat matematika, penerapan maupun menerapkan konsep matematika dalam situasi nyata yang rutin. Lalu menalar. Nalar dengan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah yang bersifat non-rutin. Komponen AKM numerasi yang ketiga adalah tentang konteks. Di sini konteks terdiri dari 3 yaitu personal, yang berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Lalu selanjutnya adalah sosial budaya, yang berkaitan dengan kepentingan antar individu budaya, isu kemasyarakatan. Lalu yang ketiga adalah saintifik, yang berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Ya, itu AKM numerasi. Selanjutnya, di sini ada perbedaan antara UN dan AN. Ya, ujian nasional UN-nya ya. Berikut ini perbedaannya. Perbedaan ujian nasional, kalau ujian nasional itu hanya mengukur pencapaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. Sedangkan untuk asesmen nasional atau AN itu memotret input proses sehingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. Lalu untuk ujian nasional atau UN, ujian nasional itu hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. Sedangkan untuk asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Pada ujian nasional, subjek penilaian ujian nasional itu akan mengambil keseluruhan siswa, model ujian nasional pilihan ganda dan isian singkat periode tes 4 hari. Tesnya selama 4 hari. Sedangkan untuk asesmen, pelaporan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Untuk ujian nasional mengevaluasi murid secara individu, sedangkan asesmen nasional itu dilaksanakan seluruh jenjang yakni SD, SMP, SMA, dan SMK, yaitu SD untuk kelas 5, SMP kelas 8, dan SMA atau SMK yaitu kelas 11. Itu perbedaan antara UN dan AN. Kenapa harus ada AN? Nah, di sini ada beberapa poin evaluasi berikut.
yang menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaannya ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. Yang pertama adalah butir-butir soal UN hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat digambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan abad 21. Sebagaimana tercermin dalam kurikulum 2013, harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan, serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui ujian nasional saja. Yang kedua, ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Untuk asesmen nasional dirancang untuk memberikan dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif berorientasi pada pengembangan kompetensi termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Lalu yang ketiga, ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan ujian nasional diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil ujian nasional tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dan ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Yang pertama adalah asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau, yaitu perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua adalah kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antar kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antar sekolah negeri dan swasta, antar daerah ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Lalu yang kedua, asesmen nasional itu bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk fokus pada sumber daya dan memperbaiki mutu pelajaran. Maka dari itu, hasil dari asesmen nasional diharapkan mampu memberikan manfaat, bukan sekedar nilai belaka. Ya, pada tahun 2021, Mendikbud menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksud sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Selanjutnya adalah bentuk dan teknis pelaksanaan AN. Di sini asesmen nasional terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, asesmen kompetensi minimal atau AKM, yang kedua adalah survei karakteristik, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Di mana asesmen kompetensi minimal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah asesmen literasi membaca. Yang pertama dalam asesmen literasi membaca adalah 1. Memahami, 2. Menggunakan, 3. Mengevaluasi, yang keempat merefleksi. Lalu yang kedua adalah asesmen numerasi. Asesmen numerasi meliputi 1. Memahami, 2. Mengaplikasi, dan 3 adalah bernalar. Nah, di sini ada jadwal pelaksanaan untuk asesmen. Ya, pada hari pertama untuk SDMI dan paket A, sedangkan ULA itu literasinya tes literasi selama 75 menit.
Lalu survei karakternya adalah 20 menit. Sedangkan untuk hari kedua, untuk SD dan paket A dan ULA, tes numerasinya adalah 75 menit, lalu survei lingkungan belajarnya adalah 20 menit. Sedangkan untuk jadwal pelaksanaan SMP, MTS, paket B dan WUTSH, lalu SMA, SMK, MA dan paket C atau ULIA, itu tes literasinya selama 90 menit, lalu survei karakternya adalah 30 menit. Lalu untuk hari yang kedua, yaitu tes numerasinya adalah 90 menit, dan survei lingkungan belajarnya adalah 30 menit. Itu jadwal pelaksanaannya. Di sini ada tahapan penguasaan kompetensi. Ada 4 tahapan dalam penguasaan kompetensi. Yang pertama, perlu intervensi khusus. Lalu yang kedua, dasar. Lalu yang ketiga, cakap. Dan yang keempat, mahir. Yang pertama adalah perlu intervensi khusus, yaitu dalam kebutuhan. Sebagai pemula, bagi siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Intervensi khusus yang kedua adalah struktur pembelajaran. Konten pembelajaran untuk pemula yang ada bersifat mendasar, meskipun demikian kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dengan program yang terstruktur. Lalu intervensi khusus yang ketiga adalah cara formal atau informal. Di sini para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Yang keempat adalah dari intervensi khusus adalah pendekatan, yaitu training atau pelatihan intensif. Itu perlu adanya intervensi khusus ya dalam penguasaan kompetensi AKM. Lalu yang kedua yaitu tahapan dalam penguasaan kompetensi yang kedua adalah dasar. Dasar di sini meliputi juga sama kebutuhan, yaitu siswa mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Lalu penguasaan kompetensi dasar yang kedua adalah struktur pembelajaran. Struktur pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi dasar masih didorong oleh program yang terstruktur maupun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu yang muncul. Lalu penguasaan kompetensi dasar yang ketiga adalah cara formal dan informal. Mengandalkan program pelatihan yang lebih maju yang mencakup lebih banyak latihan, simulasi, dan pemecahan masalah. Lalu yang keempat yaitu pendekatan. Coaching, simulasi, dan pemecahan masalah sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Lalu yang ketiga adalah penguasaan kompetensi. Yang ketiga cakap. Di sini cakap dalam kebutuhan siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Untuk cakap struktur pembelajaran, di sini konten pembelajarannya untuk siswa dengan tingkat kompetensi cakap menjadi lebih personal dan kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Pada cakap, cara formal dan informal. Pada tingkat kompetensi cakap, siswa memperkenalkan lebih banyak pada strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini, konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Lalu cakap yang keempat yaitu dalam pendekatannya. Pengelola pengetahuan yang sudah didapat serta memberikan dukungan kinerja pada siswa dengan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Pembelajaran sosial muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja dalam konteks di luar sekolah. Selanjutnya yang keempat adalah untuk tahapan kompetensi, yaitu mahir. Pada mahir, yaitu kebutuhan, siswa yang telah mahir atau bisa disebut pada tahap ahli memiliki kebutuhan pembelajaran dan persyaratan kinerja masing-masing. Master atau pakar cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri.
unik dan berbeda dengan yang lain. Untuk Mahir, struktur pembelajarannya, strategi dan lingkungan pembelajaran yang disesuaikan tersedia untuk setiap siswa Mahir, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Lalu Mahir secara formal atau informal, bagi siswa dengan tingkat kompetensi Mahir, pembelajaran merupakan aktivitas berbasis teman sebaya, kolaboratif, dan sosial. Mereka belajar dari satu sama lain. Lalu Mahir tentang pendekatan, yaitu pembelajaran yang sifatnya kolaboratif. Ada kunci bagi siswa Mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Menjadi guru, mentor, atau pelatihan bagi orang lain adalah strategi pembelajaran penting lainnya. Nah, di sini adalah 4 tahapan penguasaan kompetensi ya. Itu yang pertama, diulang lagi, perlu intervensi khusus, yang kedua dasar, lalu yang ketiga cakap, dan yang keempat Mahir. Baik, selanjutnya. Nah, di sini perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan basis kontens. Di sini perbedaannya ya, perubahan dalam sistem evaluasi dan ujian nasional ke asesmen nasional menuntut adanya perubahan pada sistem pembelajaran yang berbasis konten dan menjadi berbasis kompetensi. Nah, di sini perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten. Untuk pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu berpusat pada kebutuhan. Sedangkan untuk berbasis konten, yaitu berpusatnya pada materi pembelajaran. Lalu untuk yang kedua, pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu belajar untuk memahami konsep dan keterampilan. Di sini dalam pembelajaran berbasis konten, yaitu belajarnya untuk mencakupnya adalah materi. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu menunjukkan kinerja dengan penerapan konsep. Sedangkan pembelajaran berbasis konten adalah menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Lalu pembelajaran berbasis kompetensi adalah pembelajarannya terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Sedangkan pembelajaran berbasis konten adalah pembelajarannya kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Untuk pembelajaran berbasis kompetensi, yaitu orientasinya pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan untuk pembelajaran berbasis konten, orientasi pada nilai akhir. Oke, kita lanjutkan. Di sini terdapat segitiga belajar. Di sini segitiga belajar itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama kurikulum, lalu yang kedua pembelajaran, yang ketiga adalah asesmen. Di sini kurikulum seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Lalu yang kedua adalah pada pembelajaran, serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Lalu yang ketiga adalah asesmen, proses pengumpulan, menganalisis dan pelaporan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Nah, lalu tahapan-tahapan asesmen itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama asesmen diagnosis. Di sini asesmen diagnosis adalah asesmen yang di awal untuk merancang strategi pembelajaran. Lalu yang kedua adalah asesmen formatif. Asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penguasaan pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah asesmen sumatif, adalah asesmen yang di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid. Nah, itu 3 tahapan asesmen. Ya, yang pertama asesmen diagnosis, yang kedua adalah asesmen formatif, dan yang ketiga adalah asesmen sumatif. Oke, baik. Mungkin sekian saja dari saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian di rumah ataupun di sekolah. Semoga kalian Bapak Ibu dalam keadaan sehat ya.
sehat walafiat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.